Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Mr. Taufik Official. Di video kali ini Mr. akan membahas tentang reported speech, salah satu unsur language feature yang dimiliki teks naratif. Jenis teks dalam bahasa Inggris yang sudah Mr. bahas di video sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia, reported speech sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, umumnya dalam teks berbentuk naratif, baik itu berupa dongeng maupun cerita lainnya. Umumnya dalam bahasa Indonesia tidak ada aturan tertentu jika kalimat langsung akan diubah menjadi kalimat tidak langsung. Namun dalam bahasa Inggris perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung mempunyai aturan tersendiri. Baik, mari kita bahas tentang reported speech berikut ini. Kita mulai dari definisi reported speech. Reported speech refers to using a noun clause to report what someone has said. No quotation marks are used. Menurut Betty S. Azar, dalam bukunya Understanding and Using English Grammar, reported speech adalah menggunakan sebuah klausa kata benda untuk melaporkan apa yang orang lain katakan. Tidak ada tanda baca petik yang digunakan. Dengan kata lain, reported speech adalah kalimat yang tidak langsung atau sering kita dengar dengan istilah indirect speech. Coba kita perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat langsung atau quoted speech atau sering juga disebut direct speech. She said, I watch TV every day. Diubah menjadi kalimat tidak langsung atau reported speech atau indirect speech menjadi she said that she watched TV every day. Kata that yang diberi tanda kurung sebab bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak. Di beberapa buku grammar, misalnya buku Grammar Understanding and Using English Grammar karangan Betty S. Azar, kata that tidak dicantumkan. Baik, sekarang perhatikan perubahannya. Pada kalimat langsung, tanda baca berupa tanda petik masih digunakan, sedangkan di kalimat tidak langsung, tanda baca berupa tanda petik tidak lagi digunakan. Kemudian perhatikan perubahan tensesnya. Pada kalimat langsung masih menggunakan present tense, ditandai dengan penggunaan kata kerja ke-1, sedangkan di kalimat tidak langsung atau indirect speech, tensesnya berubah menjadi past tense, di mana kata kerjanya berubah menjadi bentuk kedua. Apakah perubahan ini juga berlaku untuk tenses lainnya? Jawabannya iya. Ada beberapa tenses yang berubah, bahkan selain tenses ada beberapa hal yang berubah seperti kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, dan models auxiliary. Artinya, kita harus memahami perubahan-perubahan tersebut. Berikut beberapa perubahan dalam reported speech yang harus diingat atau dipahami. Present tense akan berubah menjadi past tense. Present continuous akan berubah menjadi past continuous. Present perfect menjadi past perfect. Nah, untuk kalimat langsung yang menggunakan past tense, past continuous, dan past perfect, apabila berubah menjadi kalimat tidak langsung, maka tetap tidak berubah. Jadi tetap past tense akan menjadi past tense, past continuous menjadi past continuous, dan past perfect menjadi past perfect. Sedangkan dalam present perfect continuous, menjadi past perfect continuous. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kalimat present berubah menjadi kalimat langsung, kalimat present berubah menjadi kalimat tidak langsung akan menjadi kalimat past tense. Sedangkan apabila sudah past tense, tetap menjadi past tense. Kita lihat contoh berikut ini. Present akan berubah menjadi past. Di kalimat positif, coba dilihat. Cynthia said, I want to be a doctor. Akan berubah menjadi Cynthia said that she wanted to be a doctor. Kemudian di kalimat negatif, Cynthia said, I don't want to be a doctor. Akan menjadi, Cynthia said that she didn't want to be a doctor. Di kalimat tanya, Cynthia asked, do you want to be a doctor? Akan menjadi kalimat, Cynthia asked me if or whether I wanted to be a doctor. Nah, lihat perubahan di kalimat tanya berikut ini. Ya, kata hubungnya tidak lagi
tidak lagi menggunakan kata that, tetapi di sini berubah menjadi if atau whether. Sedangkan formatnya yang semula adalah format pertanyaan akan menjadi format pernyataan. Kemudian contoh berikutnya, present continuous menjadi past continuous tense. Cynthia said, I'm writing a novel. Oh ya, present continuous tense itu formulanya masih ingat ya, subject plus to be plus verb ing. I'm writing a novel menjadi Cynthia said that she was writing a novel. Kemudian di kalimat negatif, Cynthia said, I'm not writing a novel menjadi Cynthia said that she was not writing a novel. Kemudian dalam bentuk tanya, Cynthia asked, are you writing a novel? Menjadi Cynthia asked me if or whether I was writing a novel. Nah, bagaimana dengan present perfect? Dia akan berubah menjadi past perfect. Nah, present perfect formulanya adalah subject plus have has plus verb 3. Contohnya di sini, Cynthia said, I have written a novel. Akan menjadi Cynthia said that she had written a novel. Cynthia said, I have not written a novel menjadi Cynthia said that she had not written a novel. Di kalimat tanya, Cynthia asked, have you written a novel? Menjadi Cynthia asked me if or whether I had written a novel. Nah, perubahan kalimat dari direct speech menjadi indirect speech juga berlaku di imperative sentence. Contohnya di sini, Cynthia said, be careful. Menjadi Cynthia told, requested, ordered, or commanded me to be careful. Atau Cynthia said, do not or don't open the window. Menjadi Cynthia told, requested, ordered, commanded not to open the window. Nah, dalam kalimat imperatif, kata hubungnya adalah menggunakan kata to untuk yang positif atau order ya, dan kalimat prohibitionnya menjadi not to. Nah, kemudian perubahan juga terjadi pada modals auxiliaries. Ya, kita lihat modals auxiliaries di sini. Ada will akan berubah menjadi would, can menjadi could, may menjadi might, must menjadi had to, ya. Sedangkan untuk would, could, might, should, ought to tetap. Kemudian perubahan juga terjadi di kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Contohnya di sini adalah today akan berubah menjadi that day, now akan menjadi then atau at the moment, yesterday akan menjadi the day before, last week akan menjadi the week before, next year akan menjadi the following year, kemudian tomorrow akan menjadi the next day atau the following day, kemudian here akan menjadi there, this akan menjadi that, kemudian these menjadi those, ago menjadi previously or before, dan tonight menjadi that night. Baiklah, itu tadi beberapa hal terkait dengan pokok bahasan kita kali ini, yaitu tentang reported speech. Semoga bermanfaat, dan terima kasih yang sudah mensubscribe video Mr. Taufik Official. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.